Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasra wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudara, sahabat-sahabat, para pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah dan juga jamaah kajian tafsir Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridai kita semuanya. Alhamdulillah atas nikmat iman. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat taufik. Allah membimbing kita semua untuk meniti jalan menuju majlis ilmu. Di mana majlis ilmu ini adalah sarana jalan yang paling singkat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu adalah jalan yang dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan ya untuk mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk para pencari ilmu yang dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang kajian akidah, di mana pentingnya kita meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita pelajari dari surat Fussilat ayat 9 sampai 12 tentang disiplin. Disiplin dalam merencanakan sesuatu. Disiplin dalam melaksanakan rencana kita. Disiplin dalam merawat apa yang kita rencanakan dan telah kita lakukan. Disiplin sampai kepada tujuan kita. Di dalam surat Fussilat ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, katakanlah, apakah kalian mengingkari Allah yang telah menciptakan bumi ini dalam 2 masa atau dalam 2 hari? Masa menurut kita atau hari menurut kita ini bisa jadi panjang, lama. Ya, tetapi bagi Allah sangat singkat. 2 hari bagi Allah itu ungkapan bagi Allah menunjukkan sesuatu yang sangat lama bagi kita. Sebab dalam ayat yang lain, ya, 1 hari di sisi Allah itu bagi kita itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu 1000 tahun. Ya. Bagi manusia hitungannya 1000 tahun, tapi bagi Allah cuma sehari, bos. Cepat. Allah menciptakan bumi ini dalam 2 masa, 2 hari. Tapi kenapa kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Dia adalah pemilik, pencipta, Tuhan. Ya, Allah itu adalah pencipta,
Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta. Nah ini, jadi kita harus memandang Allah ini sebagai bukan hanya pencipta tapi pemilik. Rabbul Alamin, dia menciptakan, dia yang memiliki, dia yang membina, dia yang mengurusi, dia yang semua memberi rizki. Itu kan kata Rabb. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah ini owner alam semesta. Maka kita harus tunduk kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Telah menjadikan di atas muka bumi ini ya gunung-gunung yang kokoh. Dan diberkahi bumi ini. Bumi ini diberkahi oleh Allah. Tidak sama dengan planet-planet lain yang tidak ada kehidupannya. Allah tuh jadikan di sini ada air, ada tumbuh-tumbuhan, hidup ada manusianya, semua makhluk hidup ada di sini. Itulah tanda keberkahan yang Allah berikan kepada bumi ini. Bukan hanya itu, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah telah mengukur, menakar, menciptakan ya sejak penciptaan langit dan bumi ini makanan-makanan, bahan-bahan baku untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sawa'al lisalin, yang mencukupi semua yang membutuhkan makanan itu. Jadi Allah itu nggak pelit, nggak kekurangan makanan manusia ini. Jangankan manusia, semua binatang, semua makhluk, semua rezekinya, makanannya itu sudah diciptakan oleh Allah. Bahan bakunya sudah ada sejak awal penciptaan langit dan bumi, sebelum manusia diciptakan. Berarti kalau ada manusia yang kelaparan, manusia yang malnutrisi, manusia yang busung lapar, kurang gizi, itu bukan salah Allah, itu salah manusia. Salah mengelola kekayaan yang telah Allah berikan di bumi ini. Ya. Maka kemudian Allah menuju langit. Allah hendak menciptakan langit, padahal itu pada saat itu langit itu masih berupa asap. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Maka Allah berfirman kepada langit dan bumi, wahai langit dan bumi, sini, datanglah, patuhilah perintahku, baik dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan sukarela. Qalata, dua-duanya langit dan bumi ini berkata, ataina ta'in, kami semua datang memenuhi, mematuhi aturan-aturanmu ya Allah dengan sukarela. Kami patuh dan taat. Coba ini, manusia coba bandingkan dengan langit dan bumi ini. Apakah kita bisa patuh kepada hukum-hukum Allah? Sebagaimana bumi dan langit ini patuh kepada hukum-hukum Allah yang diciptakan di alam semesta. Hukum Allah itu namanya hukum alam. Jadi hukum alam yang mengatur alam semesta ini, bumi beredar pada orbitnya, di porosnya, bulan juga sama, matahari sama, semua galaksi, semua bintang-bintang, semua diatur dengan aturan Allah yang melekat pada alam semesta ini namanya hukum alam. Mereka patuh, mereka tidak pernah bergeser sedikit pun dari titiknya. Subhanallah. Maka itu, saudara yang dirahmati Allah, kita harus mencontoh bagaimana manusia ini jangan sampai dia ingkar kepada Allah yang menciptakan semuanya untuk manusia, menciptakan rezekinya, menciptakan bumi ini cocok untuk ya bertanam, untuk ditinggali, cocok untuk ada kehidupan. Sudah dilengkapi sarana fasilitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencontoh langit dan bumi, di mana mereka mengatakan ataina ta'iin, kami semua datang memenuhi hukum-hukummu dengan keadaan taat. Maka taatlah kita kepada Allah dengan sepenuh hati. Taatlah kita kepada perintah Allah dan syariat Allah dengan sepenuh hati. Taatlah kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jangan kita ingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.